Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Pak Edo akan menjelaskan tema 4 subtema 1 pembelajaran keempat ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti semua sehat. Semua gembira, semangat mengikuti pelajaran yang Pak Edo akan jelaskan anak-anak ya. Ya, pada pembelajaran 4 apa yang akan kami jelaskan ya, harap disimak ya anak-anak ya. Ya, pembelajaran 4, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja, apa yang terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Next ya, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilai yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat komunikasi dengan baik, setelah mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu, kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah, ia menengok kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendang kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggu lagi, ayo dong Ida, sekali saja. Nanti aku beri kamu uang Rp10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa bungkus nasi dan lauk dari rumahnya. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng ke pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin bantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahu korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain.
bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda oleh melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugu terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Ya, bacaan itu nanti dibaca di dalam hati ya anak-anak. Kemudian tugasnya ya, berdasarkan cerita di atas jawablah pertanyaan berikut ya, ditulis soalnya. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? 3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ya, kamu kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian kamu jawab sikap apa yang perlu aku contoh, itu juga dijawab ya anak. Kemudian anak juga mengerjakan ini ya di kotak-kotak itu. Sikap-sikap dari Ida apa saja? Kemudian pendapatku tentang sikap Ida. Kemudian sikap-sikap dari Gugut. Kemudian pendapatku tentang sikap Gugut bagaimana, itu juga dikerjakan. Setelah itu ayo berdiskusi ya, ini kerjakan sendiri-sendiri. Apa menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. 2. Apa menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan, itu juga dikerjakan. Andai Ida memberikan contekan apa yang akan terjadi, itu juga dikerjakan, ditulis soalnya. Apa dampaknya bagi Gugut? Kemudian apa dampaknya bagi Ida? Kemudian apa dampaknya bagi guru yang mengajar itu. Setelah itu bawahnya mengapa kita harus jujur, itu juga dikerjakan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur. Sikap pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi. Mengambil hak yang bukan miliknya ya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Ceritakan ya tentang di sekolah, apakah kamu sudah jujur mengerjakan tugas dengan sendirinya, apalagi pas waktu daring gini, dalam jaringan gini, apakah kerjaan saya itu yang kerjakan saya atau yang lainnya lah ya, gitu, tulisan saya sendiri atau dituliskan ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk halaman selanjutnya yang ayo mencoba. Pak Budi bekerja sebagai tukang taman. Suatu hari Pak Budi mendapat pekerjaan untuk menanam pohon palem mengelilingi taman. Taman berbentuk persegi dengan sisi 20 meter. Pak Budi menanam pohon palem dengan jarak 2 meter setiap pohon. Harga satu pohon adalah 50.000. Pak Budi menghitung semua biaya dengan jujur. Ia tidak berpikir untuk melebih-lebihkan biaya. Coba kita bantu Pak Budi ya. Keliling, apa itu keliling? Kita akan melakukan percobaan berikut sebelum kamu menyelesaikan masalah di atas ya. Amati persegi berikut. Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Tutuplah salah satu sisi persegi dengan persegi satuan.
ada berapa banyak persegi satuan sepanjang salah satu sisi persegi. Kemudian tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan. Tuh seperti itu ada gambarnya ya. Bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisi persegi. Kemudian jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut keliling ya. Panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut keliling anak-anak itu ya. Apa yang kamu bisa simpulkan tentang keliling persegi? Panjang sisi persegi kita atau dinamakan S ya. Keliling dinamakan K. Tulislah rumus keliling persegi ya. Nanti akan dituliskan ya. Ya, jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Pada bangun di atas, keliling adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24 satuan. Sisi persegi dinamakan S, sedangkan keliling dinamakan K, maka K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali S, yaitu ya. Rumusnya keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali S, 4 kali sisi ya itu. Ya, sekarang ini tugasnya ya. Sebuah persegi mempunyai sisi 8 cm. Hitunglah kelilingnya ya, kamu tulis dulu rumusnya kalau mengerjakan. Kemudian soal nomor 2, sebuah persegi mempunyai keliling 36 cm. Berapakah panjang sisinya? 3. Luas sebuah persegi 16 cm persegi. Hitunglah keliling persegi. Kemudian soal nomor 4. Keliling sebuah persegi adalah 64 cm. Hitunglah luas perseginya ya. Sekarang kamu bantu Pak Budi untuk menghitung biaya penanaman pohon supaya beliau dapat menghitungnya dengan jujur ya. Itu juga ya. Untuk tugasnya itu tadi anak-anak ya. Mungkin apabila ada kesulitan bisa bertanya kepada Pak Edo ya. Kemudian sampaikan kepada orang tuamu pentingnya sikap jujur, mintalah pendapat mereka mengenai sikap kejujuran selama ini. Itu juga ditulis dalam bentuk cerita ya, atau minta pendapat kepada orang tua mengenai sikap kejujuranmu selama ini, apa anak-anak sudah jujur pada orang tua ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Sampai sini mungkin ada ditanyakan, bisa bertanya Pak Edo ya. Apabila ada kesulitan ya. Ya, sampai sini tetaplah semangat belajar, jangan lelah, tetap semangat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Ya, kali ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.